Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran PKN kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Simak sampai selesai ya, supaya ketika mengerjakan tugasnya benar-benar paham apa yang Ibu maksud ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, ada yang masih ingat? Makna Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai pondasi atau sebagai dasar untuk kehidupan bernegara. Kemudian makna Pancasila sebagai pandangan hidup, masih ingat ya, pandangan hidup atau pedoman hidup, masih ingat yang Ibu contohkan dengan buku petunjuk. Nah, jadi semua tingkah laku kita semuanya harus sesuai, harus bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat atau setelah menyimak video ini diharapkan kalian dapat memahami dan menyadari pentingnya kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita nantinya akan bahas satu persatu nilai-nilai dasar, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Oke, kita bahas yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan ya, ini ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kita bahas satu persatu dari sila yang pertama. Sila yang pertama apa? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila pertama ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berusaha untuk menjauhi setiap larangannya. Nah, hal ini berarti kita sebagai penganut agama Islam ya harus benar-benar taat kepada Tuhan kita Allah dan menjauhi larangannya. Taat berarti menjalankan perintahnya, perintah sholat. Nah, mulai sekarang ayo kita mulai terapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Salah satunya adalah ketika kalian sholat itu juga menerapkan ya nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Nah, pada sila yang kedua ini berarti tidak ada bedanya ya antara yang kaya dan yang miskin. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi semua punya kewajiban. Kalau misalnya punya kendaraan roda 4 atau roda 2, punya kewajiban membayar pajak. Itu contohnya. Oke, untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan,
suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Oke, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke. Sekarang yang kedua, yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Masih ingat ya, jati diri bangsa Indonesia berarti adalah sesuatu yang membedakannya dengan negara lain, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, untuk pembiasaan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga antara lain, contohnya nih ya, taat dan patuh kepada terhadap orang tua, membantu orang tua. Contoh kalau membantu orang tua apa? Nyuci piring, nyapu, nggak perlu disuruh lagi, nggak usah disuruh lagi tuh. Kalau nampak piring kotor, yuk dicuci. Nah, kemudian, jadi kalau kalian membiasakan untuk membantu orang tua, taat dan patuh terhadap orang tua, apa yang diperintahkan dan yang dilarang sama orang tua kalian turuti, kalian juga sudah membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Nah, nih, lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa, dengan harapan kelak ketika setelah lulus mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah di sekolah kita apa? Datang tepat waktu ya, disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas ini dengan serius, dengan benar-benar ya, tidak asal-asalan, kalian serius mengerjakan tugas, kalian disiplin waktu, tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, kalian juga sudah membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi tidak ada ruginya ketika kalian memang benar-benar serius, benar-benar tepat waktu mengumpulkan tugas, dan tugasnya tentu tidak asal-asalan. Oke. Yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama, menghargai pendapat teman, menghargai pendapat teman, tidak apalagi ya yang lain, menghargai, kemudian saling tolong menolong terhadap teman. Nah, silakan contoh lainnya bisa kalian tambahkan sendiri. Kemudian yang keempat, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu bangsa. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat
adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, kehidupan bermasyarakat berarti ketika kalian di rumah, kalian punya tetangga, ya. Misal knalpot motornya tidak mengganggu orang lain. Misal tetangga punya anak kecil, punya adik bayi, kalian sengaja depan rumah kalian misal ngegas motor. Nah, itu berarti kalau sudah mengganggu tetangga, itu berarti tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi berusahalah untuk tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ya, itu ada 4. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa menerapkan, bisa membiasakan perilaku-perilaku ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, tidak ada ruginya ketika kita berusaha untuk berbuat baik, dan keuntungannya akan kita dapatkan sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Nah, tugas daring minggu ini, tugas yang keempat, setelah menyimak video ini sampai selesai, jawab pertanyaan berikut. Pertanyaannya ada 2, yaitu jelaskan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh perilakunya ini ada di 4 aspek ya. Tadi ada yang pertama di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di sekolah, dan jadi harus disebutkan satu persatu. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.